Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Umat TV, wabil khusus anak-anakku sekalian, para santri dan calon-calon santri yang akan masuk di berbagai pondok pesantren Tahfidzul Quran. Saya Muhammad Iqbal Choing, SPDI MPD, diamanahkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan selaku salah seorang imam dan di SK-kan selaku imam besar di Masjid 99 Quba Asmaul Husna Makassar. Saya senang sekali bertemu dengan Umat TV di masjid yang mulia ini. Motivasi saya untuk para santri penghafal Al-Quran secara khusus dan seluruh pelajar Islam pada umumnya, pertama, kondisi fisik yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, apakah itu normal atau ada cacat, tidak boleh menghalangi kita untuk belajar Islam. Karena Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari oleh siapapun hambanya yang punya kemauan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai nasihat. Maka adakah yang mau mengambilnya sebagai peringatan? Jadi Al-Quran itu mudah membacanya, mudah menghafalnya, mudah mempelajarinya, mentadaburinya, mudah mengamalkannya dan mengajarkannya. Kalau betul-betul ada kemauan, disertai doa memohon tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah saya merasakannya dalam kondisi fisik yang tidak diberi penglihatan oleh Allah ini. Saya bisa menyelesaikan hafalan dan terus memurajaahnya, alhamdulillah. Kemudian juga saya dapat memahami arti dan maknanya walaupun masih sederhana, dan pengamalan sehari-harinya, serta saya bisa mendakwakannya di berbagai kalangan, alhamdulillah, dalam kondisi yang tunanetra ini. Pendidikan formal juga saya bisa melaluinya, dari pendidikan dasar menengah tentunya sampai kepada S1 dan telah menyelesaikan program master. Jadi kalau Al-Quran dipelajari, insya Allah semua ilmu yang lain itu mudah. Saya waktu pertama belajar di pesantren ya, awalnya itu saya iri, mau sekali juga belajar di kelas, walaupun hanya mendengar. Tapi guru dan teman-teman saya menasihati bahwa fokus saja menghafal. Dan waktu itu kiai kami, itu guru kami, aktif mengajarkan tafsir di masjid. Itu saja yang kami tekuni. Nanti setelah selesai hafalan, bahkan kami waktu itu langsung disuruh mengajar juga. Pada saat kami mengajar itulah kami terus mengikuti pembelajaran dan sudah ada juga santri yang membacakan. Akhirnya pengembangan keilmuan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ilmu-ilmu tertentu yang kami sangat khawatir tidak bisa kami kuasai, padahal itu penting sekali di dalam pembelajaran Al-Quran. Ilmu-ilmu tentang nahwu sharaf, ya, bahasa Arab, mustalahul hadis. Alhamdulillah kami bisa dapatkan walaupun tidak terlalu mendalam memang, tetapi dasar-dasarnya ada. Itu setelah kami menghafal Al-Quran. Jadi yang penting ada kemauan dan ada kesungguhan serta berdoa memohon tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan fokus menghafal Al-Quran itu, setelah itu ilmu-ilmu yang lain akan menjadi mudah. Kecuali kalau memang hanya menghafal saja dan sesudah itu tidak mau lagi menambah ilmu, itu tidak bisa juga. Tapi kalau mengatakan insya Allah saya fokus menghafal dulu, kemudian menambah ilmu yang lain, insya Allah mudah. Hanya ada satu memang yang perlu saya tekankan, sebagaimana yang saya alami sendiri, sebaiknya memang ketika menghafal disejalankan dengan tadaburnya walaupun singkat. Karena kan Al-Quran ini mau diamalkan. Ya, kalau hanya dihafal lafaz-lafaznya, tidak ditadaburi kan sulit, bahkan bisa dikatakan tidak bisa diamalkan. Ya, makanya biasa banyak penghafal dilanggar sendiri itu ayat-ayat yang dihafal karena salah satu penyebabnya tidak paham apa maknanya. Jadi memang diseimbangkan, kalau saya sebaiknya diseimbangkan menghafal dengan tadabbur. Adapun pengembangannya ya nanti selesai. Bisa nanti selesai penghafalan kalau memang mau target khatam 30 juz. Terakhir, menghafal Al-Quran itu yang dituntut adalah ketepatannya, ya. Jangan buru untuk khatam lalu tidak bagus cara bacanya, itu juga tidak bagus. Karena ini firman-firman Allah ini. Ya,
tajwidnya itu harus ini. Jadi lebih baik lambat sedikit khatamnya, tapi ketepatan penyebutan huruf, mat-mat dan sebagainya, kaidah-kaidah tajwid itu tepat. Itu yang, karena tanpa melemahkan semangat para penghafal Quran ya, banyak saudara-saudara kita mungkin karena ingin cepat-cepat selesai karena mau belajar lagi yang lain, ya sekedar di store bagus tajwidnya atau tidak, itu ya saya yakini itu sesungguhnya tidak tepat. Karena apa yang kita hafal itu yang akan melekat terus sampai kita wafat. Ya, sulit sekali mengubah kebiasaan. Sehingga kalau salah menghafal awalnya, itu untuk mengubah di kemudian hari itu sesuatu yang berat. Ya, sehingga menghafal awalnya itu harus betul-betul diperbaiki dengan teliti supaya apa yang melekat di otak dan di hati itu yang kita bawa sampai menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya kira itu motivasi singkat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.